Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Apalagi di masa corona gini ya. Semoga semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Ya, hari ini aku mau bahas kenapa sih akhirnya aku mau beli Ninja Karbu di tahun 2020. Sedangkan menurut beberapa orang motor ini sudah tua ya umurnya. Ya, sorry juga sebelumnya lama banget gak buat video ya, karena kalian tahu sendiri lah, awal-awal COVID masuk ya semua orang pasti takut mau keluar, takut mau ngapa-ngapain. Terus juga nggak ada San Morian, nggak ada riding bareng, jadi ya sudah. Cuma mumpung sekarang sedikit longgar PSBB di Surabaya, ya akhirnya ya bisalah buat sedikit. Ya hari ini aku mau ke rumah pacar dulu karena ada urusan, jadi mau nggak mau keluar. Nah, balik lagi ke pembahasan masalah Ninja Karbu di tahun 2020. Menurut aku sih ya, sebelumnya itu aku pakai motor itu sejak SMA sih. Nah, awal punya motor itu Yamaha Jupiter MX yang sebelum sekarang MX King. Nah, itu awal-awal aku belajar motor dari motor kopling. Dari situ ya namanya anak cowok ya, di tahun-tahun 2010 gitu kan adalah tahun-tahun dimana Ninja Karbu ini sudah keluar generasi yang ini selama 2 tahun. Yang nggak salah dari tahun 2008 ke 2009 pokoknya. Kalau salah bisa tolong diperbaikin di komen. Ya setelah itu kan Ninja FI keluar tuh, yang baru Ninja FI yang sebelum yang sekarang, yang seperti ini nih gambarnya. Terus aku sih nggak senang sama modelnya yang aneh dan menurut aku sih ya, menurut pendapat pribadi aneh. Malah lebih seneng lihat R25 pada zaman itu. Pada zaman dia keluar kan R25 tuh juga udah mulai keluar tuh sama CBR. R25 aku lihat wah bagus ya, tapi kok R25 dilihat secara kasat mata sih oke, secara desain, tapi kalau secara apa namanya itu ya, build quality-nya itu banyak banget plastiknya. Nah itu yang aku buat gak suka. Nah, terus kerja akhirnya ya wes kebelilah motor ini di bulan Januari kemarin. Ya memang udah ketinggalan berapa ya, 3 lah sama yang kakaknya paling baru ini yang mau keluar X25R kan, sampai sekarang belum mau keluar tuh, ditahan-tahan ya karena kasus COVID lah. Cuma banyak banget tuh kayaknya yang udah inden. Apalagi kemarin video revealnya suara knalpotnya itu ya, yang pakai Yoshimura. Akhirnya aku memilih Ninja Karbu ini, akhirnya bisa kebeli lah. Terus kenapa sih akhirnya beli ini? Menurut aku tuh satu adalah brand. Nah, siapa sih yang nggak tahu brandnya Kawasaki sekarang? Pasti semua orang tahu lah Kawasaki, apalagi nama Kawasaki dan Ninja. Semua orang pasti tahu itu, karena dia adalah pelopornya 2 silinder di motor gede. Pasti semua orang tahu. Terus secara build quality dibanding sama yang sebelah dan sama yang baru-baru ya, menurut aku ya nggak kalah kok. Kenapa nggak kalah? Kalian lihat nih, tangkinya besi, nggak ada plastiknya ya dikit lah, nggak
nggak banyak. Terus dipakai jalan tuh mantep, pede aja gitu. Secara spare part juga masih tersedia di Kawasaki Indonesia beberapa, ya meskipun harus inden kalau untuk di Surabaya. Terus kalau secara handling ya semua orang tahu lah kok handling Ninja itu kan diperuntukkan untuk sport touring ya. Jadi secara handling, secara posisi duduk itu semuanya enak menurut aku ya, dengan postur tinggi badan aku yang hampir 170. Itu enak banget. Mau dibawa belok bisa, wah sampai nikung ya, nggak sampai nikung, tapi maksudnya kita pede gitu kalau mau buat belok. Ya stabil, nggak melayang, nggak apa gitu pokoknya. Nah, itulah yang membuat aku kenapa nggak mau pilih motor di tahun-tahun sekarang. Oh iya, dan satu lagi, Ninja Carbunis adalah nih menurut aku ini sekarang menjadi ikonik, motor ikonik yang banyak banget dicari orang. Karena aku lihatnya zaman sekarang ini banyak banget motor-motor yang sudah lama itu kembali lagi bangkit dan harganya tuh wah. Nah menurut aku sih Ninja Carbu ini juga salah satunya ya. Ya, tapi memang harus dengan kondisi mesin yang sehat. Itu catatannya. Menurut aku sih itu. Terus kendala menurut aku sih secara pemakaian hampir 3 bulan ya sudah. Sejak Januari aku dapat motor ini. Kendalanya adalah ya kalian motor tua ya pasti harus di permajaan lah. Itu satu. Seperti kampas rem, oli minyak rem, terus baut-baut harus di kasih oli lagi biar nggak kertek. Cuma secara kalau mesinnya sehat, menurut aku sih motor ini belum ada kendala yang besar-besar banget. Kemarin terakhir aku cuma perbaikin oli skok sama bendiknya doang. Kayak motornya tiba-tiba nggak bisa nyala. Terus bendiknya dibersihkan. Udah habis itu beres, cuma bayar 50.000. Kalau oli skoknya pakai Kawasaki sekitar 300 ribuan lah sama jasa. Nggak ganti seal karena sealnya masih bagus. Nah terus kalau secara tarikan dengan motor sekarang ya nggak bisa dibilang ya pasti kalau namanya karbu ya pasti naiknya itu kayak apa ya, bertahap gitu, halus naiknya, nggak langsung yang legit kayak motor CBR 250 RR. Nah itu mantap banget tuh, apalagi kok di Sport Plusnya menurut aku ya. Tuh Ninja Carbu hijau. Terus secara tarikan juga menurut aku sih oke. Kalau di dalam kota aja oke menurut aku. Nah seperti ini. Masih enak banget. Bagi tuh dalam kota dia udah lebih dari cukup sih menurut aku ya, nggak perlu yang kenceng-kenceng banget. Lagi mau kenceng-kenceng mau di mana juga. Ya semua tergantung cara ridingnya kita. Gila nih Surabaya, PSBB macet banget, sudah mulai kembali normal meskipun PSBB. Nah, kira-kira nih apa aja yang bakal project kedepannya nih bagaimana sih? Nah kalau di bayangan aku tuh aku ya pastilah pengen ganti knalpot, ganti selang rem, ganti selang radiator, ya biasalah kayak ya ngikutin zaman supaya dia nggak kalah banget sama motor 2,5 yang sekarang. Terus ya mungkin part-part karbon, meskipun ya susah carinya ya,
Kemarin sempat lihat di WeBike, itu banyak banget tuh, tapi harganya astaga. Cuma ya mudahan bisa tercapai. Ya kita nggak ada yang tahu ya, namanya rezeki juga lihat kerjaan juga sih, ngelihat si COVID-19 ini ya apa. Dengan keadaan kayak gini ya lihat tentu udah rame banget. A few minutes later. Oke, lanjut lagi. Apakah motor ini bakal aku jual? Satu, kemungkinan enggak, karena kalian tahu sendiri motor ini aku beli dengan usaha hasil kerja sendiri lah ya, nggak mungkin. Kalian pasti tahu lah rasanya. Kalian bisa beli motor sendiri, pakai uang sendiri, hasil tabungan sendiri, itu gimana rasanya. Biarpun mau motor tahun berapapun, kalian pasti tahu lah rasanya gimana. Terus kalau misalnya nih ada uang nih, mau upgrade motor apa atau mengambil motor apa, ya kita cowok pasti pengennya 4 silinder lah, nggak bisa dipungkiri. 4 silinder, tapi aku nggak mau, kayaknya sih nggak bakal ngambil fairing lagi, karena aku lebih naksir ke motor CB400. Ya kalian semua tahu lah CB400 suaranya gimana, terus klasiknya gimana. Motor-motor klasik itu ya mungkin ya kalau misalnya ada uangnya, ya semoga ada rezeki dari atas, ya semudahan bisa kebelilah. Ya mungkin segitu dulu. Apalagi ya pembahasan mungkin nggak ada ya, mungkin segitu aja sih yang pengen aku ceritain. Ya mungkin kalau masih ada kurangnya aku minta maaf. Jangan lupa like, share, komen di YouTube channel ini supaya aku juga bisa lebih semangat lagi buat video-video tentang si Ninja Karbu ini. Dan semoga penyakit COVID-19 ini cepat selesai. Kita berdoa bersama, mudahan Indonesia kita ini bisa cepat kembali seperti semula. Oke guys, sekian aja dari saya. Terima kasih.